Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah badan usaha yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagangannya tanpa memberi nilai tambah. Artinya, perusahaan dagang tidak mengubah atau mengolah kembali barang dagangan yang dijualnya. Perusahaan ini dapat keuntungan dari menjual kembali barang yang sudah dibeli. Contohnya begini, kamu pasti sering membeli baju di mall kan? Pengelola mall sebenarnya menjual kembali barang dagangan yang dibelinya. Mall tidak pernah mengubah atau memodifikasi barang dagangannya. Pihak mall mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual yang dibeli dari produsen. Kemudian kita masuk kepada ciri-ciri perusahaan dagang. Perusahaan dagang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan utama perusahaan dagang berasal dari penjualan produk atau barang dagangannya. Jadi, pemasukan tidak hanya dari hasil menjual produk. Yang kedua, tidak ada proses produksi terhadap produk yang dijual. Yang ketiga, menggunakan sistem akuntansi persediaan barang dagang. Yang keempat, sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Yang kelima, antara barang yang dibeli dan barang yang dijual tidak ada perubahan. Yang terakhir, tujuan utama perusahaan dagang adalah mencari laba alias keuntungan dengan menjual produk dagangan dengan harga yang lebih tinggi dari harga belinya. Lalu kita masuk ke jenis perusahaan dagang. Secara garis besar, perusahaan dagang dibagi menjadi dua jenis, yaitu perusahaan dagang berdasarkan produk yang diberdayakan dan perusahaan dagang berdasarkan macam konsumen yang terlibat. Yang pertama, perusahaan dagang berdasarkan produk yang diberdayakan. Perusahaan dagang berdasarkan produk yang diberdayakan merupakan perusahaan dagang yang berfokus pada produk yang dijualnya. Perusahaan dagang jenis ini dibagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama yaitu perusahaan dagang bahan baku atau raw material. Perusahaan dagang barang produksi adalah perusahaan dagang yang menjual bahan baku. Bahan baku ini nantinya akan menjadi bahan dasar pembuatan produk atau alat-alat produksi yang menghasilkan produk lain. Contohnya adalah perusahaan dagang yang menjual benang dan kain. Ketika kedua produk tersebut terjual, pembeli kedua produk tersebut bisa mengolahnya menjadi bentuk lain seperti baju. Jenis yang kedua adalah perusahaan dagang barang jadi. Perusahaan dagang barang jadi adalah perusahaan dagang yang menjual produk dalam bentuk akhir yang siap digunakan oleh para pembelinya. Contohnya adalah perusahaan dagang yang menjual buku, kalkulator, atau handphone. Pembagian yang kedua dari jenis perusahaan dagang adalah perusahaan dagang berdasarkan macam konsumen yang terlibat. Perusahaan dagang berdasarkan macam konsumen yang terlibat adalah perusahaan dagang yang menjual produk berdasarkan konsumennya. Nah, karena konsumen beragam tipenya, perusahaan dagang berdasarkan macam konsumen yang terlibat ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, perusahaan dagang besar. Perusahaan dagang besar adalah perusahaan yang secara langsung membeli produk dari pabrik dalam jumlah besar untuk kemudian dijual lagi dalam jumlah besar juga. Contohnya, pedagang grosir. Jadi, untuk pedagang besar seperti ini dibutuhkan modal yang cukup besar juga. Yang kedua, perusahaan dagang perantara. Perusahaan dagang perantara adalah perusahaan yang membeli produk dalam partai besar untuk kemudian dijual lagi kepada pengecer dalam jumlah sedang.
Contohnya adalah pedagang subgrosir. Jenis yang terakhir adalah perusahaan dagang pengecer. Perusahaan dagang pengecer adalah perusahaan yang langsung berhubungan dengan konsumen. Sesuai namanya, konsumen perusahaan dagang pengecer dapat membeli barang dagangannya dengan cara eceran. Contohnya adalah warung, kios, minimarket, dan swalayan. Demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.